Nah, Tang, lu kalau di jalan gitu kan lu selain pola pikir yang bebas, kan kalau kita bicara punk itu memang bicara idealisme, kebebasan gitu ya. Lu nggak mau diatur negara, nggak mau diatur agama. Betul nggak? Betul. Apa tindak kejahatan yang sering lo lakukan saat lo ada di jalanan dulu? Ya banyak sih kejahatan di Bintang. Ya maksiat. Maksiat? Iya. Ngapain tuh maksiatnya? Ya kayak yang nggak tahu aja. Nggak tahu kan aku anak kecil. Kalau dalam bahasa Indramayunya itu tidak down to earth. Alright, understand? Tidak membumi gitu. Tidak membumi. Agama tidak hadir bagi masyarakat. Agama tidak hadir di tengah kaum marginal. Agama tidak hadir bagi anak pang dan jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas, John Yes, Johnny Yes Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini, Bang Joni sedang berada di kawasan kumuh di pinggir kota Jakarta, tempat di mana di sini kita bisa mencari beragam inspirasi dan juga intisari tentang bagaimana sekumpulan anak pang jalanan yang sedang menuju jalan pulang. Hari ini Bang Joni ingin menuju sebuah tempat bernama Tasawuf Underground, tempat di mana di sini kita bisa belajar dan kita bisa malu terhadap sekumpulan orang yang sudah kembali ke jalan yang benar. Dan ini bikin buka puasa deh kan. Dan buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram Bang Joni, itu di follow dulu. Ada @apung.gasjon dan juga gasjon.youtube. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise ngocol dari Gasjon, bisa kunjungi Shopee dan juga toko Pak Deddy. Dan sekarang Bang Joni mau masuk. Buat kalian Gasjon garis keras, jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini, karena di sini kalian bisa menemukan banyak sekali inspirasi. Assalamualaikum. Wah, panti pijat tradisional. Johnny Yes Papa. Masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gasjon, dan masih bersama saya Bang Joni. Saat ini Bang Joni sudah berada di kawasan Ruko di kawasan Ciputat, tempat di mana saya sedang mencari pondok pertaubatan bagi anak pang jalanan bernama Tasawuf Underground, dan kita akan cari tempatnya. Nih ada tukang parkir nih, gua tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasawuf Underground di mana? Di sini, Bang. Oh, ini. Iya. Kamu siapa? Tukang parkir? Kagak lah, bukan. Santrinya. Oh, santri juga. Iya. Wah, ini dengan siapa namanya nih? Bintang. Bintang. Iya. Jadi John, kalau kita bicara pondok tasawuf itu atau tasawuf underground, itu sudah melahirkan atau mengembalikan 400 lebih anak jalanan yang telah kembali pulang gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara Bintang, lu asli mana nih? Aslinya Jakarta. Oh, asli Betawi. Iya. Tinggalnya sekarang di Ciamis. Ciamis. Emang anak jalanan atau gimana? Ya tadinya sih saya tadinya pertama-tama sih bukan di jalanan. Di mana asli? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah dulu. Ya, masa lahir langsung di jalanan ya? Iya. Ngeri banget. Iya, Kan? makanya. Ya udah gitu. Ya cekcok lah sedikit lah sama keluarga kan. Baru dah tuh pengen nyobain ke jalan. Ini debu motor apa gimana? Naik motor apa pakai jaket? Bukan kelamaan ini nggak mandi-mandi nih, Bang. Kelamaan Kita mandi-mandi. sambil cari tempatnya nih, sambil tempat duduk. Iya. Kalau muka-muka kayak lo nih, muka-muka sering berdiri soalnya. Jadi udah berapa lama lo ada di jalan nih? Dari kecil sih. Dari kecil? Iya. Apa yang membuat seorang Bintang itu akhirnya terjun ke jalan? Ya saya lihat dari musik-musiknya juga kan, pang kan saya ngeliatnya dari musiknya juga. Oh, lo anak punk berarti? Oi. Street punk saya. Street mah. punk. Bukan We anak are punk. Jakarta for the punk. Distek gitu ya. We are Jakarta for the punk. We are the swastika tattoo. Philip Benarir Bogodan. Iya. Tapi energi itu masih ada tuh ya berarti ya? Ya kalau energinya masih ada. Kenapa? Maksud gue berarti lo lahir dari kondisi ekonomi yang menengah ke bawah banget, apa lumayan? Menengah lah. Setengah? Iya. Kenapa lo memutuskan untuk hidup tidak nyaman di jalan? Ya karena itulah dari keluarga juga bercekcok lah. Cekcok. Anak berapa bersaudara? 5 bersaudara. Lo anak keberapa? Paling bontot. Paling bontot, paling bandel tuh. Padahal mah anak paling nggak disayang kan ya. Seharusnya. Iya. Gue salah jurusan si Bintang ini. Terus apa rasanya pertama kali lo terjun ke jalan? Itu kan ada perbedaan signifikan nih antara lo di jalan sama di rumah. Apa yang lo rasakan? Ya kalau di jalan sih bebas gitu. Bebas. Nggak ada aturan. Tapi cuman kita juga sih suka harus nyadar sendiri walaupun bebas tapi nggak ada aturan, kita harus bikin aturannya. Tapi lo nyaman nggak sih sebagai manusia lo ada di dunia yang sangat bebas seperti itu? Enggak. Terus kenapa lo memilih di jalan dulu? Kan penasaran itu di jalan gimana. Berapa lama lo ada di jalanan itu? 12 tahun atau 14 tahun lah. Buset, lumayan.
Terus lu hidup gimana? Secara ekonomi, secara sosial tuh gimana hidupnya? Ya berbaur sih kalau secara apa sosialnya sama teman-teman kan. Sama anak-anak pang jalanan itu. Suka ngelem dong lu? Agak saya mah. Maboknya apa? Amer? Ya, iya dong. Kita pesen apa nih? Lu puasa nggak? Puasa. Masya Allah, di ayah puasa, kalau kita nggak puasa kita harusnya malu. Nggak, maksud gua lu gimana? Lu hidup belasan tahun di jalanan, tuh lu cari duitnya segala macam tuh gimana? Ya ngamen. Ngamen ya? Iya. Di daerah mana dulu? Dulu saya pertama kali turun ke jalan di Kerawang, Karawang. Jawa Barat. Ya pabrik-pabrik itu ya? Iya. Nah, Tang, lu kalau di jalan gitu kan lu selain pola pikir yang bebas, kan kalau kita bicara pang itu memang bicara idealisme, kebebasan gitu ya. Lu nggak mau diatur negara, nggak mau diatur agama. Betul nggak? Betul. Apa tindak kejahatan yang sering lo lakukan saat lo ada di jalanan dulu? Ya banyak sih. Kejahatan diri bintang. Ya maksiat. Maksiat? Iya. Ngapain tuh maksiatnya? Ya kayak nggak tahu aja. Nggak tahu kan aku anak kecil. Aduh. Itu kalau maksiat gitu lo sesama anak pang gitu? Iya. Itu di mana biasa melakukan itu? Ya namanya juga anak apa ya. Di mana aja. Kan lo di kamar aja risih, masa di jalan-jalan gitu cuek aja tuh? Ya namanya juga orang lagi error, Pak. Error crew namanya tuh Iya, ya? error crew. Nggak, maksud gue di saat lo melakukan segala bentuk kekhilafan saat lo muda gitu ya, Iya. gue cuman penasaran tuh ya, maksud gue pernah nggak sih seorang bintang itu menemukan titik panggilan saat lo brutal dulu? Oh, Kayak udah lo balik dah lo gitu. pernah. Pas dulu tuh masih di Kerawang tuh. Saya lagi ngamen di masa ada tuh sama masyarakat. Diapain? Di masa Di masa tuh diapain? gebugin. Oh, digebugin? Dikeroyok. Ah. Udah dikeroyok tuh. Ya saya nggak kenapa-napa. Benjol kagak, bengap kagak. Cuman badan doang pada sakit. Pas digebukinnya nggak kerasa kan ya. Ya mungkin itu panggilan tuh. Saya cuek. Oh, lu Saya nggak udah tahu. dikasih hidayah sedikit nih, Iya. tapi masih cuek. Cuek. Itu belum mungkin itu belum terlalu parah kan ya. Ah mungkin ini masih bintang ini bukan ini kali ini dayanya nih. Cari lagi tuh. Udah mau ditimpa pakai apa tuh? Anon kunci Buat roda. kunci roda ban. Kunci roda. Mati lu digituin tuh padahal tuh kalau kena tuh ya. Iya, langsung aja dibabukan sama teman, untungnya ada teman. Babuk tuh. Ya udah pas itu pas baru di Depok tuh baru ribut sama teman sendiri lagi pada mabok. Nah itu di setiap lu melakukan tindak itu kan bisa dibilang sebuah tindakan anarkisme atau kejahatan ya. Lu pernah terbesit nggak kalau apa yang lo lakukan tuh sebenarnya dosa gitu? Pernah kepikiran nggak sih? Pernah. Tapi cuman sayangnya aja nggak tahu. Jadi kayak lu mukulin orang, ya kan? Lu maksiat. Itu lu merasa lu tindakan lu salah nggak? Itu gue pengen tahu gitu dari sisi anak jalanan gitu. Apa itu bagian dari udah mumpung masih hidup, masih muda, sikat. Kalau dari ya, dalam hati mah ya sebenarnya salah banget. Udah fatal. Cuman diri kitanya aja yang belum tahu apa itu benar-benar salah apa enggaknya. Padahal sebenarnya di hati kita udah ngejawab. Udah ada Udah sebenarnya. ya? ada. Salah itu. Ini sebenarnya udah bisa kita lurusin, John. Jadi kalau kita bicara pang itu adalah soal ideologi yang sebenarnya tidak seharusnya anak pang itu ada di jalanan sebenarnya. Iya, benar. Pang itu soal pola pikir, kebebasan, mindset, berani berintegritas, berani menyuarakan yang kalian tidak suka, berani menyuarakan yang kalian tidak sepaham dengan cara masing-masing. Jadi pang itu ya nggak harus ngelem di pinggir jalan sebenarnya, Iya. Tang, ya kan? Nah, seorang bintang ini titik awal lo mulai tahu tasawuf underground tuh gimana? Maksudnya yang membawa lo, udah gue capek nih hidup kayak gini nih. Ya pas sudah didapet hidayah tuh, Hidayah itu apa? Hidayahnya apa? dibukin sama teman lagi cekcok lah sama temen mabok, ribut, katanya saya dikeroyok. Udah parah dah tuh, ini pada banyak bolong tuh pala. Kabur di Karawang, saya ngecek ke Kongki, baru dah tuh dijemput aja dia di Karawang tuh. Enggak, tapi artinya yang ngebawa lo ke sini ikhlas diajak Pak Ustadz, itu apa lo memang lo pengen jadi orang yang lebih baik
ataukah lu Dari menyadari diri sendiri itu sebenarnya. dari diri sendiri? Iya. Nah, atau lu merasa yang selama ini lu lakukan di jalan itu salah? Ah, emang salah. Dari pas dia masih di jalan juga, saya juga suka renungi sendiri, sering suka ngomong sendiri. Oh, gue salah nggak nih ya di jalan ya? Terus juga sama orang gue sebanyak salahnya nih, gimana nih ya? Cara Terus ini. udah berapa lama di sini? 2 tahun. Lu umur berapa? Sekarang umur 20 tahun. 20, 20. berarti lu keluar dari umur SMP, SD? Enggak, Lu nggak sekolah? nggak sekolah kelas 5. Kelas 5 udah keluar dari rumah? Udah punya anak belum? Kalau kelas 5-nya belum. Hah? Kalau kelas 5-nya belum. Enggak, sekarang udah punya anak? Udah. Cir, umur 20 punya anak, John. Bini lu sekarang di mana? Asik. Itu Udah enggak. udah enggak? Iya. Kenapa udah enggak? Ya gitulah. Karena ekonomi biasa. Itu lu menikah secara resmi atau gimana? Enggak, agama. Jadi lu ini duluan, Iya. tekdum duluan. Like dong. Legend ya anak. Bandel banget ya. Bandel tuh sekalian kayak dia nih. Nah, maksud gua setelah lu bergabung di sini 2-3 tahun berarti ya. Apa yang lu rasakan? Tenang aja gitu. Jadinya apa? Adem gitu. Apa yang lo dapat secara spiritual? Membenahi diri jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Pengen istiqomah juga di jalan Allah. Insya Allah ya. Sholat udah mulai? Udah. Masih subuh doang sih kadang-kadang. Oh itu hebat, subuh doang, malah kita yang umum malah subuh jarang. Maksudnya subuh. Yang lewat? Yang Oh lewat. sama. Seringan gitu. Iya. Kadang-kadang begadang, paling juga begadangin tidurnya pagi. Tapi kalau ngaji segala macam udah mulai bisa. Udah, alhamdulillah. Dari malah nol kagum. dulu, berarti dari nggak bisa sama sekali kan? Enggak. Kirtum bal angtum kaumum musrifun Wajah aming aksol madinati rojulayas Ya itulah John, artinya setiap perubahan manusia itu membawakan kebaikan buat lingkungan sekitar. Jadi lo, ente nih yang udah mulai menemukan jalan yang bener, semoga bisa menginspirasi Gas John garis keras yang masih belum menemukan jalan Iya. pulang. Karena kebahagiaan orang tua sesungguhnya adalah ketika anak itu kembali. Iya. Berarti lo udah cium tangan nyokap lo dong? Udah. Ya? Udah ya? Jadi itu aja obrolan Bang Joni bersama Bintang yang memberikan kita banyak sekali inspirasi tentang bagaimana hidup itu nggak boleh gegabah. Nah, buat Gas John garis keras, episode ini masih sangat seru karena Bang Joni ingin mengunjungi Pak Ustadz Halim Ambia, seorang pendiri dari Pondok Tasawuf Underground, untuk menggali informasi apa maksud dan tujuan beliau mendedikasikan hidupnya untuk teman-teman punk seperti Bintang dan kawan-kawan. Jadi buat Gas John garis keras, tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. Yes, Gas John. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina. Alright Johnny, masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John. Yes, dan masih bersama saya Bang Joni. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, cium tangan ngomongin teriak-teriak ntar diomelin lagi kan. Ustadz Halim Perdana Kusuma. Pak Ustadz Halim Ambia. Iya. Ini saya udah lama nih saya ngikutin Instagramnya Tasawuf Underground nih, baru sampai sekarang nih, alhamdulillah nih. Tasawuf Underground ya berarti ya. Sejarahnya gimana seorang Halim Ambia ini akhirnya mendedikasikan hidup untuk pondok ini, Pak? Jadi begini, sejak 98 sebelum saya 98? Ya aktif di media, Jawabos Group, lalu kuliah. Jurnalis berarti ya? Oke. Habis itu setelah saya melanjutkan kuliah S2 di Malaysia, sepulang dari sana sudah tidak sebagai jurnalis, tapi ke perbukuan. Saya mengedit buku, menerjemahkan buku di beberapa penerbit nasional. Karena bersentuhan dengan penerbitan dan penerjemahan karya-karya klasik, bahasa Arab dari misalnya karyanya Imam Ghazali, karyanya Rumi, terjemahkan, sehingga saya tuh ini pengen berbagi ilmu di media sosial. Jadi saya memposting kalimat-kalimat hikmah di medsos. Lalu saya namakan fanpage yang di Facebook itu sebagai Tasawuf Underground. Maksudnya adalah komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial secara underground. Jadi
kita membaca naskah tasawuf itu di mobil, di bis, di kantor, di jalan, dia belajar dengan sangat mudahnya secara underground. Tidak perlu ketahuan oleh orang dulu bahwa kita mempraktekkan atau membaca, mengkaji sebuah kitab. Inilah yang saya sebut sebagai tasawuf underground. Lalu sejak 5 tahun yang lalu, kalau hanya ngajar secara online, kemudian jamaahnya juga maya, enak ya. Kurang Maka kita seru ya? kurang seru. Jadi kita bikin off air tuh. Kita bikin off air di kafe. Wih, mantap. Kita punya ada acara yang namanya Sufi After Hours. Wah, jadi kita diskusi masalah tasawuf di kafe di after hours. Orang after hours nenggak, nah kita minum kopi sambil bicara iman gitu. Lalu lambat laun saya juga melihat ini agama terlalu melangit. Kalau dalam bahasa Indramayunya itu tidak down to earth. Alright, understand? Tidak membumi gitu. Tidak membumi. Agama tidak hadir bagi masyarakat. Agama tidak hadir di tengah kaum marginal. Agama tidak hadir bagi anak pang dan jalanan. Karenanya saya membuat sebuah program yang harus membumikan nilai-nilai dan ajaran agama itu hadir di tengah masyarakat. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah anak pang dan jalanan. Anak pang jalanan itu kan baunya beda. Bau apa sih kalau anak pang itu biasanya? Bau apa kali ya? Apa bau ular, aspal? Bau ular. Bau ular maksudnya? Iya, dia nggak mandi 3 tahun. 3 tahun. Dia mandi 3 bulan. 3 bulan, 3 hari. 3 hari lah. 4 hari, 5 hari, kadang 7 hari. Celana dalam side A, side B Aduh, dibuat tuh balik. apak banget baunya tuh pasti. Baunya bau ular kadang. Bau ular, Kadang bau naga gitu kan. Iya. Nah, lalu dengan tidak mandi-mandi biasanya juga mereka kuat 3 hari, 4 hari nggak makan gara-gara minum psikotropika yang bikin dia nge-fly. Nge-high. Gitu dah. Juga ya. Jadi saya lihat casingnya mereka berbeda, lalu tampilannya rambut mohak dan lain sebagainya di perempatan waktu itu. Jadi begitu saya lihat kayaknya saya bisa mendekati mereka deh. Apalagi saya sudah praktek zikir, pede lah gitu. Habis itu saya dekati mereka, mengenalkan diri. Saya waktu itu masih ngajar di UIN, saya sebagai dosen di UIN. Jadi saya kenalkan, boleh nggak ikut gabung ngopi? Saya bilang gitu. Oh, konsepnya pendekatannya ngopi nih ya? Iya, Kalau langsung ngopi. disuruh pengajian, tasawuf, ogah pasti itu ya? Saya nggak mengenalkan diri sebagai ustadz. Oke. Begitu tahu, saya minta kopi mereka di gelas yang sama, mereka kaget. Pak, nanti saya belikan dulu. Enggak, saya yang ini aja. Langsung saya serobot tuh. Buset, nggak ada corona tuh Pak Ustadz? Ini 5 tahun yang lalu. Masih bareng-barengan tuh ya? Saya serobot, saya minum. Itu pakai ilmu kejayaan tingkat tinggi itu. Oh gitu. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Sejurus setelah saya meletakkan gelas, anak yang terseram, yang semuanya ditato semua, kecuali giginya. Kecuali giginya nggak ditato. Langsung bilang, Pak, ajarin saya ngaji. Gitu. Oh ya? Langsung dia bilang begitu. Karena tadi, pengenalan saya pertama, saya dosen UIN dan saya anak pesantren. Untuk meminum segelas kopi beramai-ramai, ber-7, ber-10, ahlinya anak pesantren. Bahkan kadang nggak pakai gelas, pakai ember, kadang pakai cibuk WC. Buset. Di pesantren? Yang bersih dong, Pak. Oh gitu ya? Tapi cibuknya kan cibuk sono. Jadi udah biasa begitu. Jadi saya menghapus bekas bibirnya, bibirnya dengan bibirku. Tapi itu daya pikat. Sebenarnya ini adalah teori dakwah. Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai pelajarku, muridku, tidak. Tapi teman. Sebagai sahib, sebagai sahabat. Sohibul. Sahib. Jadi itu pendekatan. Gitu. Jadi saya bilang, wah, penjahat kakap siapapun, dia butuh sahabat. Betul. Anak jalanan ini bukan penjahat, bukan kriminal. Mereka cuma nongkrong di jalanan. Paling pelanggaran perda, sama dengan pelanggaran Gojek di tepi jalan. Mangkal sembarangan sama saja kan. Tapi kadang perilaku kita menjudge yang tidak baik kepada anak jalanan, melebihi ke orang lain. Iya. Nah, ini kebusukan dalam diri kita. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz, dari sekian banyak kaum marginal, kenapa harus anak pang? Ya, tadi saya bilang, dia nyentrik. Kenapa ini LGBT? Oh, enggak menarik buat saya. Nggak menarik ya? Nggak menarik. Saya menarik. Dia casingnya bagus. Kadang mohak, kadang baunya juga ampuh gitu ya. Lalu saya suka musiknya. Pak gitu. Ustadz anak pang juga? Enggak. Pang itu kan luas, John. Pang itu luas. Yang Ideologi saya punk bina, itu iya. Yang saya bina adalah street punk. Oke. Ini harus disepakati dulu. Street punk. Lebih spesifik ya? Ya, street punk. Jadi anak punk yang tidak di jalanan, anak punk yang berdaulat atas dirinya sendiri, tidak melakukan
persoalan-persoalan kemasyarakatan, ya bukan jadi Betul. pembinaan saya. Betul, saya pun anak pang sebenarnya. Nah, akhirnya terbuka Pang, juga. oi. We are Jakarta for the punk. Inggris. Jadi memang ini Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz lebih menspesifikasikan lebih kepada street punk yang memang konotasi masyarakat itu banyak bercecer di jalan gitu Iya, ya, dengan tindakan-tindakan iya, negatif betul. pandangan masyarakat seperti itu. Ya. Masyarakat. Padahal tidak selamanya benar. Tadi saya bilang, punk is not crime. Betul. Punk itu bukan kriminal. Jadi ketika kita deketin lagi, oh ternyata memang ya asik jadi sahabat. Kopi mereka kental, wajah mereka seram, tapi hati mereka kadang pink. Rinto, Hello Kitty Hello hatinya Kitty, ya. Iya. Kadang nih gini nih, anak punk itu gengsi dia nyanyi lagu-lagu pop di jalanan, gengsi atas nama kepangannya. Tapi begitu putus cinta di kamar mandinya ini lagu pop. Nangis juga ya? Iya, gitu itu fakta itu. Anak punk berarti bener sebuah lagu. Rocker juga manusia gitu ya. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Cuman pertanyaan saya Pak Ustadz ya. Ini kita bicara soal pendekatan Pak Ustadz. Kita setiap hari ngomongin ke bini capek. Ini ke orang lain nggak kenal. Rusuh juga anak-anak brutal. Itu gimana pendekatan seorang Ustadz Halim Ambia terhadap teman-teman? Saya kasih tahu semua nih. Iya dong. Apa? Ini kan Saya bisa resen. menginspirasi Gaston garis keras supaya bisa merangkul gitu ya. Oke, begini. Jadi begini, pendekatannya itu ini. Pakai pendekatan cinta kasih lah bahasa kerennya. Bahasa Indramanya love is friendship Wis. atau piare doskihe. Waduh. Ini kameramen saya Sariawan dengar Iya. bahasa-bahasa begini nih. Peta jalan pulang kedua adalah peta jalan pulang kepada keluarga. Maksudnya mengembalikan mereka pada kesadaran yang tadinya terabut. Mereka kan meninggalkan rumah, Betul. meninggalkan bapak dan ibunya yang masih berdaulat untuk membina dia, mengasuh dia, memberi dia nafkah. Tapi dia lari, kabur, memberontak. Maka kita harus kembalikan mereka kepada keluarga. Kembali kepada keluarga tidak cukup hanya dengan mengenalkan dirinya, tetapi mengenalkan juga hobinya, mengenalkan dia keahliannya, mengenalkan pekerjaannya, agar dia juga siap kembali kepada orang tua, kepada rumah, atau juga siap membangun rumah tangganya. Dengan apa? Kesiapan sosial dan ekonomi. Masa 15 tahun ngamen di jalanan, habis itu anak-anaknya punya anak jadi pengamen lagi. Di jalanan terus, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Punya anak di jalanan juga. Sudah saatnya mereka kembali pulang. Menyiapkan apa yang dia punya. Yang pengen melanjutkan kuliah, kita siapkan program paket A, paket B, paket C. Sekarang sudah ada yang kuliah, ilmu hukum lagi. Masya Allah. Nanti akan menjadi pengacara bagi anak pang dan jalanan. Wis. Ada juga yang hobinya meracik kopi, barista. Wis. Kita sediakan angkringan kopi, buka kopi shop. Ada yang sukanya ini, ada yang lunik nih ya. Tadinya suka nato nih. Suka nato, dia kan berarti kalau ahli tato, dia itu pandai menggambar, mengenai tubuh kan. Menggambar tubuh dia bagus. Kita ajarkan desain grafis, kita ajarkan sablon cukil, kita ajarkan desain interior. Sekarang sudah kerja, sudah meninggalkan dunia tinta hitamnya tadi. Nah, sekarang sudah bekerja, bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Nah, ini kan sebetulnya dia tidak hijrah, hanya kembali pulang, tetap gambar bro, tapi media gambarnya beda. Tadinya nato tubuh, sekarang nato kaos. Artinya pendekatan psikologis kembali peta jalan pulang itu terbukti berhasil. Tidak saja membawa pulang teman-teman pang kepada agamanya, tapi juga ke keluarganya. Dan tentunya ini Pak Ustadz, jati dirinya lahir kembali. Iya, alhamdulillah. Dan berani menjadi orang yang Iya. benar. Gini nih, saya harus curhat kepada Gaston. Boleh, silakan, Bang. Ini. Gini, anak pang itu kadang kan dia mengilustrasikan gambaran pang pertama kali di Inggris. Pasti. Oh, iya. Di Inggris itu perlawanan terhadap tirani. Iya. Wah, kayaknya hebat banget lah.
Begitu ditanya, padahal ide ikut-ikutan Ngerti doang. kagak? Nggak ngerti kagak. Saya bilang begini, itu sebetulnya peristiwa yang kalian sebut sebagai peristiwa hebat pemberontakan Pang di Inggris, God itu save the tidak Queen ada itu. 10%-nya dari peristiwa 10 November di Surabaya. Oh, betul Saya banget bilang. tuh bener. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada jauh lebih pang daripada Dibanding God Save the Queen iya, itu. di Ponorogo itu jauh lebih pang. Bener. Lawan Belanda, Bro. Tahu nggak Pak Ustadz, saya mau nanya nih, Nah. Pangeran Diponegoro dari mana? Saya tanya tuh Pak Ustadz. Nah, dari Pertanyaan, Jawa lah. Dari Jawa mana? Dari Keraton Jogja lah. Salah. Di mana? Diponegoro itu dari Ponorogo, Pak. Masa? Cuman karena di Ponorogo nggak enak, dirubah jadi Diponegoro. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, berarti Tasawuf Underground ini berdiri tahun 2015 kali 2012. ya? 2012. Udah berapa santri yang Pak Ustadz bawa pulang? Yang 2012 itu pendirian Tasawuf Underground sebagai komunitas. Oke. Kalau pesantren sendiri berarti 5 tahun. Berarti 2016-an Ya, 2017-an awal. Itu kalau total pembinaan itu udah sampai 120-an anak. Wih, alhamdulillah. Tapi kalau yang di sini sekarang ya 26 sampai 40. Berarti sudah lebih dari 100 orang lah ya, Ya. anak pang yang sudah kembali pulang. Iya. Cuma saya punya sedikit pertanyaan buat Pak Ustadz nih. Di antara semua kesibukan seorang Ustadz Halim Ambia ini, pembiayaan, ngapain sih Pak? Nah, gini. Pertanyaan saya itu loh Pak. Saya ngurusin anak saya aja capek Pak. Ini ngurusin anak orang Pak. Nah, Ini gimana caranya itu? Jadi Pak? gini, saya buat itu ada dalam sosiologi itu ada 3 tempat wadah buat pembinaan itu. Satu sebagai street base. Apa yang saya lakukan di kolong jembatan, di Gondang Dia, di Tanah Abang atau di perempatan Oh, basic Gaplek. ini dari Iya, di kolong jembatan? ya? Oke. beberapa titik lah, Oke. bukan hanya satu kolong jembatan. Oke. Itu sebagai street base, artinya saya bikin base camp buat anak-anak berhimpun di tempat di mana mereka berhimpun. Oke, Itu kita street lebih base. mendekati mereka Iya, mendekati gitu ya. mereka. Lalu saya buatkan central base. Dulu di pondoknya nih, bukan di sini, di kantor saya. Mereka tidur, nginap, apa segala macam di kantor saya sebelum saya sewa ruko ini. Tapi itu menjadi central base. Oke. Yang tadinya di street base, anak saya ajarkan cuma seminggu 2 kali dan berapa jam doang. Saya ajarin siangnya, tapi malamnya mabok. Itu karena tidak dikasih wadah di central base tadi. Oke. Nah, akhirnya saya harus secara definitif bikin pondok seperti ini. Akhirnya pondok. Lalu dari mana pembiayaan? Saya punya apa yang disebut dengan community base. Community base saya itu ada 2, off air dan online. Online ya Facebook, jamaah Facebookia, jamaah Instagramia, jamaah YouTubia, TikTokia, TikTokia. ada baru lagi tuh. Iya, TikTokia. Nah, lalu yang off airnya ya tadi ada kita punya pengajian Tasawuf Underground yang off air di malam Jumat dan malam Senin. Ada acara Sufi After Hours, ada apa. Itu kan mereka itu jamaah saya yang secara langsung melihat pemberdayaan yang kita lakukan. Mereka-mereka ini menjadi donatur saya. Jadi tidak perlu pakai ini, sebetulnya sudah tidak pakai proposal pun mereka secara otomatis ngirim makanan, ngirim beras itu karena mereka sudah jadi bagian dari keluarga Tasawuf Oh, Underground. di sini beras banyak dong. Kalau gitu Alhamdulillah. kameramen nih, lu kan kurang-kurang beras muka-muka kayak lu nih. Kesini tiap hari nih, berasnya banyak. Banyak, bisa dihitung ya berapa kamu ngambil berapa ribu beras ya. Jadi bisa kita anggap Bijian. ya Tasawuf Underground ini sebagai media orang berbuat baik atau sedekah iya. gitu ya. Ya semoga Pak Ustadz Amin. amalan yang selama ini dilakukan bisa diberikan yang terbaik. Gasut juga bisa lakukan iya, dengan cara yang berbeda. Saya yakin. Doain saya Pak Ustadz. Amin ya Allah. Doain Gasjon nih Pak Ustadz. Supaya kita nih kembali nih, kameramen pada bandel-bandel banget nih Pak Ustadz minta dijaga. Menginspirasikan bisa dengan banyak hal. Tidak harus perannya seperti saya. Peran Gasjon beda lagi. Pertanyaan terakhir saya Pak Ustadz, keren sebelum saya mengakhiri perbincangan saya yang sangat seru ini, apa harapan Pak Ustadz yang belum Nah ini. terwujud? Saya berharap masyarakat bisa mendukung langkah-langkah yang saya lakukan. Emang ada yang nggak mendukung Pak? Ya bisa jadi. Ya, namun contohnya seperti apa? nggak semuanya orang suka. Gitu. Misalnya, Padahal kita kan berbuat baik Pak Ustadz. ya kan nggak bisa begitu juga. Kita butuh Abu Jahal dan Abu Lahab dalam hidup ini. Oh bener, sama Abu Janda tuh. Iya. Nah, terus saya berharap inspirasi dengan cara yang berbeda-beda. Tapi satu hal saya minta doa restu juga bahwa Tasawuf Underground akan mendirikan, memperluas pesantren di Jaringan. Rumpin di Bogor. Jadi kita buka lahan, Oke. buka lahan baru untuk mendirikan pondok Tasawuf Underground. Kalau ini kan sewa, Oke. sewa per tahun, Mbak, lumayan besar. Lebih baik kita bikin pondoknya. Kita minta doa dari Gasjoners. Gasjon garis keras. Gasjon garis keras. Doain semoga impian Pak Ustadz membawa lebih banyak anak pang jalanan
kembali pulang lebih banyak. Amin. Dengan masyarakat yang tidak nomaden dan punya pola pikir itu akan sehat. Ya. Karena kemiskinan adalah awal dari segala bencana, Pak Ustadz. Betul ya? Kadal fakru ayakuna kufran. Apa itu, Pak Ustadz? Kemiskinan itu hampir-hampir bisa mendekati kekufuran. Astagfirullah. Tuh, kemiskinan hampir mendekati kekufuran. Yes. Jadi belajarlah dan bekerjalah. Ini terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama. atas waktunya. Saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari seorang Halim Ambia Terima kasih. yang Yes, begitu ikhlas mendedikasikan hidupnya kepada teman-teman marginal ini. Jadi semoga dengan tayangan ini memberikan kalian sedikit wacana dan juga inspirasi bahwasannya teman-teman pang di jalanan itu bukanlah teman-teman yang jahat tapi sedang tersesat. Dan buat kalian juga semoga dengan tayangan ini bisa sedikit memotivasi untuk hidup lebih baik dan juga beribadah lebih baik, Pak Ustadz. Amin. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni dan Pak Ustadz izin pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Waalaikumsalam. John, yes. Assalamualaikum.